kita tahu bahwa tujuan itu biasanya diklasifikasikan menjadi empat. Jadi untuk mencapai tujuan pendidikan itu biasanya kita harus melampaui atau melewati empat tahap tujuan. Yang pertama ada yang disebut dengan al-ahdaf at-ta'limiyah. Ya. Jadi tujuan pengajaran. Lalu naik lagi ke al-ahdaf at-tarbawiyah. Tujuan pendidikan, ya, tujuan mata pelajaran mungkin. Lalu naik lagi ke ahdaf al-wasail, tujuan institusional. Lalu puncaknya adalah di al-ahdaf awil agrad, jadi tujuan umum. Ini empat tahap, empat level tujuan yang harus menjadi visi pendidik, yang harus menjadi visi mata pelajaran, yang harus menjadi visi institusi, yang harus menjadi visi kebijakan pendidikan nasional. Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dalam konteks tujuan yang relevan dengan semangat mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah berupaya untuk mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi itu ada 3 nomenklatur strategis dalam tujuan pendidikan nasional. Bagaimana kemudian bangsa Indonesia itu menjadi bangsa atau pribadi orang Indonesia itu menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia itu tanggung jawab besar pendidikan agama Islam. Karena hanya materi PAI saja yang bisa mewujudkan tujuan strategis itu. Jadi mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak, bertakwa, dan berakhlak mulia, menguasai pengetahuan, cerdas, kreatif, dan seterusnya. Ya, itu mungkin adalah bagian-bagian disiplin ilmu lain. Tetapi basic dari tujuan pendidikan nasional adalah manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi asumsinya adalah orang-orang Indonesia itu harus menjadi dokter yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kalau dia menjadi pilot yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kalau dia menjadi masinis yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kalau dia jadi jaksa agung yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kalau dia jadi hakim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kalau dia harus jadi politisi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Termasuk kalau dia jadi presiden, dia harus presiden yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, oleh sebab itu memang 3 nomenklatur strategis ini adalah esensi atau poros atau muara dari seluruh proses pendidikan dalam sistem pendidikan. Nah, itu disebut al-ahdaf awil agrad, jadi tujuan umum. Maka tujuan umum itu al-ahdaf atau al-agrad itu, al-ahdaf al-agrad itu harus diwujudkan dengan ahdaful wasail. Ahdaful wasail itu artinya tujuan institusional, gitu kan, tujuan sekolah, gitu kan. Jadi tujuan perantara. Maka tujuan pendidikan nasional harus tujuan pendidikan institusional, tujuan pendidikan sekolah, tujuan pendidikan perguruan tinggi itu harus punya relevansi dengan ahdaf atau awal agrad tadi, dengan tujuan nasional tadi. Lalu kemudian tujuan perantara itu diwujudkan lagi dengan al-ahdaf at-tarbawiyah. Ini tujuan mata pelajaran. Tujuan mata pelajaran. Lalu tujuan mata pelajaran itu diwujudkan lagi melalui al-ahdaf at-ta'limiyah. Jadi tujuan pengajaran. Atau orang dulu menyebutnya sebagai TIK, ya, tujuan instruksional khusus. Untuk tujuan instruksional umumnya disebut TIU, ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Ada tujuan instruksional umum, ada tujuan instruksional khusus. Ya, tujuan instruksional khusus adalah tujuan materi pengajaran materi. Lalu tujuan instruksional umum itu bisa dari tujuan mata pelajaran, tujuan institusional, sampai kemudian
tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi visi guru di dalam mengajar harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan dalam penyampaian materi melalui proses pembelajaran harus sinkron dengan tujuan mata pelajaran, harus sinkron dengan tujuan institusional, harus sinkron juga dengan tujuan pendidikan nasional. Kemudian tujuan pendidikan agama Islam pada prinsipnya berupa bandul, ya, berupa bandul. Jadi yang pertama, tujuan pendidikan individu harus mewujudkan, merealisasikan tujuan pendidikan keluarga. Tujuan di pendidikan keluarga harus mewujudkan tujuan pendidikan umat. Tujuan pendidikan umat ini akan berpengaruh kepada tujuan individu, pendidikan individu, berpengaruh juga kepada tujuan pendidikan keluarga, dan demikian seterusnya. Jadi memang harus bolak-balik tujuan itu antara tujuan fardiyah, melewati tujuan pendidikan di keluarga, serta tujuan pendidikan sosial atau tujuan pendidikan keumatan. Jadi umat itu kan akarnya mungkin ya. Itu artinya ibu. Jadi sebenarnya ibu kandung kita itu adalah masyarakat. Jika masyarakatnya baik, maka anak-anaknya sebagai masyarakatnya baik sebagai ibu kandung, pasti anak-anaknya akan baik, gitu kan? Dan anak-anak yang baik pasti dilahirkan oleh ibu kandung yang baik. Jadi tujuan pendidikan nasional kita pasti mewujudkan pada 3 ranah pendidikan. Kemudian ada proses interaksi timbal balik antara perwujudan setiap tujuan. Jadi tujuan pengajaran mewujudkan tujuan mata pelajaran, ya gitu kan? Tujuan pengajaran mewujudkan tujuan mata pelajaran, tujuan mata pelajaran juga berangkat dari tujuan pengajaran. Kemudian proses pembelajaran, gitu kan? Proses pembelajaran di dalam kelas itu diturunkan dari tujuan pengajaran. Gitu kan? Bapak dan Ibu merumuskan tujuan pembelajaran materi, maka kemudian sejatinya proses pembelajaran yang terjadi, gitu kan? Proses nyata dari pembelajaran yang Bapak dan Ibu lakukan di dalam kelas itu berangkat dari tujuan pembelajaran materi yang dirumuskan. Jadi kalau diilustrasikan di dalam Al-Quran bagaimana tahapan tujuan itu diwujudkan, kita bisa melihatnya misalnya di dalam sebuah ayat, ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Huwallazi sakharal bahra", gitu kan? "Huwallazi sakharal bahra". Nah, itu tujuan pertama, gitu kan? Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk sakharal bahra, menaklukkan lautan. Setelah lautan dilakukan, litakulu minhu lahman thariya. Sehingga setelah laut itu dilakukan, maka orang-orang akan bisa menikmati ikan-ikan yang segar. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasuna. Demikian juga bisa mengeluarkan berbagai macam kandungan lautan itu. Berikutnya setelah bisa menikmati makanan atau daging yang segar dari lautan, bisa mengeluarkan kandungan minyak, kandungan biji besi dari lautan, kita jagomin fadli. Jadi menyadari bahwa manusia itu memang bisa mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puncaknya adalah la'allakum tashkurun, agar manusia itu bisa bersyukur. Jadi saya menganalisis bahwa ayat ini mencerminkan bagaimana sebuah tujuan puncak itu harus ditempuh melalui proses-proses yang bertahap. Dimulai dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, gitu kan. Lalu kemudian sampai kepada tujuan puncak. Tujuan puncaknya adalah la'allakum tashkurun. Tetapi la'allakum tashkurun itu tidak bisa diwujudkan kalau
kecuali kalau misalnya dia sudah memperoleh karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Apa saja karunia Allah yang banyak itu? Ya, bisa menemukan kandungan bumi, bisa menikmati ikan-ikan segar, tetapi semuanya berangkat dari kemampuan untuk menaklukkan lautan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah gambaran ayat bagaimana sebuah tujuan puncak itu memang harus dilakukan secara bertahap. Demikian juga di dalam pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam, kalau misalnya puncak utamanya adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, nah itu semuanya tidak bisa diwujudkan dan tidak bisa saling simsalabim, kecuali memang harus melalui tahapan-tahapan perwujudan kecil, tahapan-tahapan perwujudan mikro, lalu masuk ke tahapan-tahapan pewujudan meso, lalu masuk ke tahapan pewujudan makro, kan sampai kemudian menjadi tujuan nasional. Makanya kemudian ketika mau tujuan, biasanya kita mungkin harus punya tahapan-tahapan, tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4, dan ini berangkat dari yang mikro, meso, kelas menengah, sampai kemudian makro. Kalau kita mengkaji dari ayat itu, ya ilustrasi dari ayat itu, tujuan satunya adalah sakhara lakumul bahra. Lalu tujuan keduanya adalah litajriyal fulku, gitu kan? Litakulu minhu lahman tariyan, gitu kan? Atau misalnya watastakhriju minhu hilyatan wa taral fulka mawakhir, gitu kan? Sehingga kemudian kapal-kapal itu bisa ditaklukkan. Tujuan ketiganya adalah litabdagu min fadlihi, mencari kurnia Allah, sadar terhadap kurnia Allah. Puncak dari tujuan adalah la'allakum tashkurun. Mengapa saya ini harus disampaikan, Bapak dan Ibu? Jadi Bapak jangan khawatir dan jangan kecil hati, gitu kan. Kalau misalnya proses pendidikan agama kita itu misalnya belum sesuai dengan harapan. Karena apa? Karena memang kita mengajar PAI itu harus disadari itu berada dalam sistem, berada dalam sistem yang saling berkelindan, yang saling menyatu satu sama lain, yang tidak bisa dipisahkan. Jadi harus dipahami bahwa ketika kita mewujudkan satu tujuan pembelajaran materi, itu pasti akan mengantarkan kepada tujuan besar pendidikan kita, pendidikan agama kita. Namun demikian, misalnya apabila kita gagal menyampaikan pengajaran, gitu kan, itu akan menyebabkan kegagalan tahapan-tahapan berikut. Itulah yang saya sebut sebagai visi mengajar. Jadi kesadaran visioner seorang guru itu di dalam mengelola pendidikan agama Islam itu penting. Itu penting. Karena apa? Karena itu sistem nilai yang harus dimiliki oleh guru. Sistem nilai yang harus dimiliki oleh guru, oleh kita yang punya kewajiban mengajar. Karena kita ditakdirkan untuk menjadi guru itu adalah takdir terbaik yang Allah berikan. Menjadi guru itu menurut hemat saya adalah takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan menjadi guru, kita diberi ruang yang sangat banyak untuk menjadi hamba terbaik. Ya. Karena apa? Karena guru itu banyak lapangan amalnya. Banyak lapangan amal. Makanya Bapak dan Ibu sering membaca ayat di dalam Al-Quran surat Yasin, ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Inna nahnu nuhyil mauta. Jadi Allah berfirman, kami akan menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan catat perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Perbuatan baik tentu menjadi investasi dan menjadi tabungan catatan baik. Perbuatan yang buruk yang menjadi tabungan catatan buruk. Di samping perbuatan yang akan Allah catat dari apa yang kita lakukan di dunia adalah Allah catat juga wa atharahum, ya, jejak-jejaknya, dampak-dampaknya. Asar, jejak, dan dampak. Jadi kalau guru mengajar itu adalah perbuatan, tetapi dampak dan asar dari proses pembelajaran itu juga menjadi kebaikan yang berkepanjangan bagi seorang guru. Kita bisa membayangkan kalau Pak Toto misalnya mengajarkan sholat yang baik,
Nah, itu proses pengelolaan pembelajaran adalah perbuatan yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dampak dari pengajaran Pak Toto yang 3 kali 35 menit misalnya dalam satu pertemuan di SD, atau 3 kali 40 menit kalau di SMP, atau 3 kali 45 menit, 40 menit kalau di SMS, 3 kali 45 menit kalau di SMA, perbuatan itu dicatat sebagai amal. Tetapi yang jauh lebih dahsyat adalah dampak dari perbuatan itu. Bisa dibayangkan kan, misalnya kalau seorang guru agama itu mengajarkan sholat, lalu orang itu sholatnya menjadi baik, lalu kemudian karena pengaruh dari Pak Toto itu sholatnya yang baik itu berdampak pula kepada sholat istrinya yang baik, lalu melahirkan keturunan-keturunan yang bisa sholat dan sholatnya baik, maka seluruh asar, seluruh dampak-dampak itu akan menjadi bagian dari amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Itulah yang mungkin dimaksud naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin. Segala sesuatunya secara detail dari baik yang kecil ataupun yang besar Allah catat dalam kitab yang mulia, dalam kitab amal. Nah, oleh sebab itu memang disitulah pentingnya kesadaran visioner ketika kita mengajarkan CAIS, ketika kita sebagai pendidik pengajar. Nah, tujuan pendidikan Islam itu tentu saja puncaknya adalah al-ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan manusia. Tetapi persaudaraan kemanusiaan gitu kan, dengan nilai persaudaraan dengan nilai-nilai dan penghargaan nilai kemanusiaan itu tidak akan diwujudkan kecuali melalui al-fardus shalih, melalui individu yang baik. Individu yang baik itu diwujudkan melalui proses pendidikan. Al-fardus shalih, individu yang baik, yang soleh, itu tentu akan berdampak kepada al-usrah al-muslimah. Jadi keluarga muslim yang baik. Dari keluarga muslim yang baik akan mewujudkan ummatul risalah, umat yang setia pada ajaran agama. Umat yang setia pada risalah, syariat dan ajaran agamanya. Kalau sudah bisa mewujudkan umatul risalah, umat yang setia terhadap syariat agamanya, dia akan melahirkan al-ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan kemanusiaan di atas persaudaraan di atas nilai-nilai kemanusiaan. Karena pada prinsipnya nilai-nilai kemanusiaan itu pasti dalam semua agama. Keadilan, berbuat baik, yang buruk ya landasan moral sebenarnya keadilan dan perbuatan yang baik. Al-adlu wal ihsan. Al-adlu wal ihsan adalah menjadi poros utama pengembangan moral manusia. Nilai-nilai moral turunannya dari al-adlu itu banyak. Nilai-nilai moral turunan dari al-ihsan itu banyak. Jadi luar biasa Al-Quran menetapkan al-adlu wal ihsan secara berpasangan. Al-adlu itu adalah poros dari berbagai macam nilai manusia dalam berinteraksi. Interaksi pendidikan harus adil, interaksi politik harus adil, interaksi ekonomi harus adil, rumah tangga harus adil, gitu kan? Jadi pemimpin harus adil. Jadi apa namanya? Pimpinan harus adil. Jadi betapa dari keadilan ini bisa diturunkan nilai-nilai yang lain yang menyentuh hampir seluruh elemen dan aspek hidup manusia. Setelah keadilan perbuatan baik, berkata baik, gitu kan. Orang adil pasti perkataannya harus baik. Orang itu adil pasti sikapnya harus santun, ya kan gitu. Orang itu adil pasti apa namanya menunjukkan keramah-tamahan, kan gitu. Ya, orang itu adil pasti tangannya itu tidak akan menyakiti orang lain. Itulah al-adlu wal ihsan sebagai poros kebaikan. Dan itu semua ditanamkan dalam al-fardus shalih, dalam pribadi yang baik sehingga menghasilkan keluarga yang soleh, menghasilkan ummatul risalah serta menghasilkan al-ukhuwah al-insaniyah. Apa namanya persaudaraan manusia. Kemudian nah
profil dari lulusan pendidikan agama Islam gitu kan adalah menjadi pribadi yang soleh. Jadi kita mengajarkan agama kepada anak-anak kita agar anak-anak kita itu menjadi pribadi yang soleh. Pribadi yang soleh itu ya hanya diwujudkan atau muncul dalam bentuk pribadi-pribadi yang suka beramal soleh. Untuk beramal soleh butuh dua kompetensi. Yang pertama al-iradah as-salimah, ya, motivasi yang baik, ya, motivasi yang baik, keinginan yang baik, iradah keinginan, inisiatif yang baik, serta al-qudrah atas khairiyah, kompetensi untuk mengelola, kompetensi untuk menaklukkan gitu, menaklukkan teknologi, mengelola sumber daya alam gitu kan. Mengelola sumber daya alam itu harus didasari oleh al-iradah as-salimah, keinginan yang baik, yang selamat. Jadi kalau al-qudrah atas khairiyah, kompetensi untuk mengelola alam, kompetensi untuk menaklukkan teknologi, tidak didasari oleh al-iradah as-salimah, keinginan, motivasi, serta inisiatif yang baik, yaitu bukan amal soleh. Amal soleh itu harus dua variabel. Pertama, dia motivasinya baik, irodahnya salimah. Yang kedua, kompetensi yang dikembangkannya untuk menaklukkan pasti menjadi baik. Di samping itu al-maharatut at-tafkiriyah, al-qudrah al-aqliyah. Elemen lain adalah kompetensi atau kapasitas berpikir serta ada kemampuan berpikir gitu kan. Kemampuan berpikir di dalam Al-Qur'an itu kan bertahap ya. Pertama dari qudratul takwil gitu kan, kemampuan melakukan analogi. Lalu kemudian apalagi ada qudratul tadabbur, kemampuan merenungi gitu kan. Lalu qudratul tafakkur, kemampuan berpikir. Lalu qudratul nadar, kemampuan menganalisis mendalam, qudratul syukur, ya, kemampuan menyingkap. Lalu qudratul ibsar, kemampuan menghayati secara mendalam ya, dengan mata hati. Lalu terakhir qudratul hikmah, kemampuan untuk memperoleh ilmu tertinggi. Nah, gitu kan. Itu tahapan berpikir di dalam Al-Qur'an. Berpikir paling rendah ya qudratul ta'wil. Menyimpulkan secara sederhana dari berbagai macam fenomena. Nah, untuk mencapai al-qadri soleh dengan tahapan-tahapan ini harus melakukan pendekatan. Tentu ada asalib gitu kan, ada manahij, ya, metode, strategi, metode, media gitu kan. Lalu kemudian pengelolaan pembelajaran serta taktib tarbawiyah, langkah-langkah pembelajaran. Materinya tentu al-masalul a'la, materi ideal seperti yang tercantum di dalam Al-Quran, lalu pengalaman keagamaan, pengalaman di masyarakat, serta fenomena alam. Ini bagian dari mencari materi yang bisa dikelola sebagai materi pendidikan agama. Jadi materi pendidikan agama itu bisa dari al-masalul a'la. Al-masalul a'la itu diperoleh dari Al-Quran, kisah-kisah para nabi misalnya kan gitu ya. Kisah-kisah para nabi, lalu kemudian kisah-kisah para aulia misalnya kan. Yang kedua, pendidikan agama juga bisa materi pendidikan agama juga bisa dikembangkan dari al-khubrat ad-diniyah. Jadi pengalaman keagamaan seseorang kan seperti itu. Atau pengalaman keagamaan masyarakat. Lalu kemudian al-kauniyah, fenomena alam semesta gitu kan. Alam semesta. Jadi semuanya bisa dipadukan sebagai bagian dari materi agama. Untuk mengembangkan kesadaran terhadap agama, Allah memberikan ayat, memberikan tanda. Ayat atau tanda keberadaan Allah itu kan ada di dalam tiga entitas. Yang pertama, keberadaan Allah itu bisa dilihat dari entitas teks, gitu kan, atau realitas teks. Jadi Allah menyediakan kesadaran kepada hambanya bahwa Allah itu hadir, Allah itu ada melalui tiga realitas. Dan tiga realitas itu menjadi ayat. Yang pertama adalah realitas teks.
Allah berbicara tentang dirinya di dalam Al-Quran. Lalu keberadaan Allah tentang dirinya di dalam Al-Quran itu ditafsirkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya, diperjelas oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya, gitu kan. Tetapi Allah juga menghadirkan keberadaan dirinya dalam realitas manusia. Pada diri kita itu adalah ada tanda-tanda yang bisa menggiring kepada kesadaran adanya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu sendiri itu ada tanda-tanda tentang keberadaan Allah yang harus disadarkan. Apakah kalian tidak menyelami? Apakah kalian tidak menghayati dengan mendalam? Yang ketiga, tanda-tanda itu diwujudkan dalam realitas semesta. Realitas semesta adalah tanda-tanda yang bisa menggiring dan menyadarkan orang terhadap keberadaan Allah. Maka kemudian pendidikan agama sebenarnya harus mengintegrasikan tiga realitas itu, gitu kan? Tiga realitas itu yang semuanya menjadi tanda bisa untuk menggiring orang terhadap kehadiran Allah, terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah la ilaha illa huwal hayyu wa ilahukum ilahu wahid. Kan itu teksnya begitu. Tapi Allah juga menyampaikan sanutihim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum. Kami memberikan tanda-tanda keberadaan kami itu fil afaq, di dalam semesta, fi anfusikum, dan di dalam dirimu sendiri. Jadi tiga realitas itu, dari situlah maka kemudian semua ilmu itu baik. Semua ilmu itu baik. Ilmu tentang kemanusiaan atau disebut dengan ilmu humaniora itu juga baik. Lalu ilmu tentang ilmu-ilmu sains, gitu kan, ilmu-ilmu tentang ilmu fisika dan lain sebagainya yang berangkat dari analisis terhadap fenomena semesta, fenomena alam yang melahirkan teknologi dan lain sebagainya, itu baik. Sepanjang qudrah taskhiriyah atau kemampuan dan kompetensi untuk menaklukkan itu semua disandingkan dengan al-iradah as-salimah, motivasi keinginan yang selamat, yang baik, gitu kan. Yang baik. Apakah ada misalnya kemampuan untuk menaklukkan teknologi, menaklukkan semesta tanpa dibarengi dengan iradah as-salimah? Ada. Maka munculnya kerusakan hutan, munculnya peradaban yang teknologi yang merusak. Itu karena memang tidak berangkat dari iradah as-salimah. Tidak berangkat dari keinginan untuk mengembangkan ilmu itu yang selamat. Nah, ini seharusnya yang menjadi body dari pendidikan agama Islam, pendidikan dan proses pendidikan agama Islam, ya. Jadi ini Allah sebagai pusat Allah itu sebagai pusat kesadaran, gitu kan. Lalu kehadiran Allah itu dikomunikasikan, gitu kan, dan bisa berinteraksi kehadiran Allah itu pada diri manusia melalui wahyu, gitu kan. Ya. Melalui wahyu, apabila kita membaca Al-Quran, maka kita sebenarnya sedang berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran itu merupakan hidayah irsyadiyah, hidayah yang membimbing, gitu kan, untuk ibadah, yang dilakukan oleh manusia, gitu kan. Manusia ketika melaksanakan ibadah, gitu kan, dia dibekali oleh iradah taskhiriyah, iradah untuk mengelola, menaklukkan apa? Menaklukkan semesta, alam. Tetapi ketika melakukan semesta, dia harus menyadari tentang rububiyah, bahwa yang memberikan alam semesta, yang menumbuhkan alam semesta, yang memelihara alam semesta itu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga melahirkan tasdik. Tasdik itu apa? Pembenaran, ya, pengembangan keyakinan, membenarkan terhadap apa? Terhadap al-mughayabat, sesuatu yang gaib. Allah
sendiri termasuk puncak dari kegaiban, tetapi pada saat yang sama dia adalah puncak wujud, gitu. Puncak realitas, kan seperti itu. Allah bercerita tentang dirinya di dalam Al-Quran tentang asma dan sifatnya. Nah ini adalah proses bertahap dalam pola yang terintegrasi tentang pengembangan kesadaran manusia melalui pendidikan agama Islam. Jadi pusat kesadaran itu harus berada di tengah, yaitu bahwa semua apapun realitas manusia, realitas semesta, realitas teks dan lain sebagainya, itu pada prinsipnya adalah berangkat dari Allah, dari kesadaran adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kemudian ketika kita melaksanakan proses pembelajaran PAI, Bapak dan Ibu semua, polanya harus seperti ini. Jadi kalau Allah berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa la tabdila li khalqillah," dan seterusnya. Ya, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, gitu kan. Jadi pertama, visi pendidikan agama Islam itu adalah tawajjuhul abdi, mengarahkan hamba, mengarahkan manusia. Ya, kepada apa? Kepada ad-din al-hanif, kepada agama yang lurus. Dan agama yang lurus itu menjadi fitrah. Agama yang lurus itu menjadi potensi alamiah yang dimiliki oleh manusia. Jadi fitrah itu ya disebutnya sebagai itu siapa itu? Pak Solehudin, maaf suaranya. Baik, kita lanjutkan. Tampilan ini terlihat lagi Bapak dan Ibu? Terlihat Pak. Oke. Jadi fitrah disebutnya native impulse. Native impulse itu artinya potensi alamiah yang dimiliki oleh manusia. Jadi semua manusia itu punya fitrah untuk beragama dengan hanif, beragama dengan benar, gitu kan. Nah, mengapa ada orang yang tidak beragama dengan benar, bahkan tidak beragama sama sekali, gitu kan? Ya karena memang Allah berfirman di ujung ayat itu kan, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari fitrah itu, tidak menyadari adanya fitrah hanif untuk beragama dengan benar. Maka karena walakin aktsaran nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia itu tidak sadar, tidak tahu, maka proses pendidikan PAI adalah mewujudkan kesadaran itu, mewujudkan apa yang disebut dengan kesadaran terhadap adanya fitrah melalui pembekalan kepada mereka ilmu dan pengenalan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga setelah melakukan proses pendidikan, membekali mereka dengan ilmu yang mendalam, gitu kan, sehingga dari layak lamun menjadi ya'lamun, menjadi sadar kembali akan adanya fitrah, maka kemudian akan melahirkan apa yang disebut dengan systematic transcending. Systematic transcending itu adalah kesadaran yang utuh, kesadaran yang besar, gitu kan, kesadaran yang besar, sehingga kesadaran utuh itulah akan mengembalikan manusia kepada fitrah, kepada agama yang benar. Nah tentu kesadaran utuh itu nampak dari empat sibghah, ya. Sibghah itu artinya apa? Sibghah itu ya bisa disebut sebagai watak, ya, empat watak, empat karakter. Sibghah itu celupan, watak lah, kira-kira seperti itu bahasa atau karakter, bahasa teknisnya itu. Jadi proses pendidikan agama harus menanamkan watak, ya, watak pada manusia. Apa saja? Karakter keilmuan. Jadi dia menyadari dan punya ilmu bahwa Allah itu ada,
bukti bahwa Allah itu ada tersebar di dalam semesta, bukti bahwa dia tahu bahwa bukti Allah itu ada tersebar dalam dirinya sendiri, gitu kan. Dia tahu bahwa bukti Allah itu ada diungkapkan oleh Allah sendiri dalam ayat Al-Quran. Mohon maaf, saya akan kehabisan ini. Kehabisan baterai ya. Oke. Jadi melalui pendidikan ya. Oh, sorry. Itu lagi sebentar. Oke. Oh, mohon maaf Bapak Ibu. Baik, hilang. Oke. Bentar kok, Pak Lim ini. Baik Bapak dan Ibu, ini agak baterainya bermasalah. Ini belum ini, sebentar. Aku tidak bisa nih. Apa ya? Oke. Oke, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu. Nah, sekarang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Struktur dan karakteristik materi pendidikan agama Islam. Nah, pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam banyak tentu saja Bapak dan Ibu, tetapi yang secara sistematis dapat kita adopsi adalah pertama tentu saja kita harus melakukan analisis ya. Analisis terhadap kebutuhan materi PAI sesuai dengan tujuan, sesuai dengan jenjang, sesuai dengan karakteristik materi.
sesuai dengan karakteristik sosial emosional peserta didik. Makanya memang kita harus mempetakan pertama jenjangnya, gitu kan. Jadi ketika kita mau mengembangkan kurikulum PAI, tentu pertama harus ada landasan pengembangan kurikulum PAI. Tentu landasan pengembangan kurikulum PAI itu pertama ada landasan normatif, ada landasan filosofisnya, ada landasan sosiologisnya, ada landasan pedagogisnya, serta ada landasan teknologi. Landasan normatif tentu saja terkait dengan pesan-pesan ayat Al-Quran yang mengamanahkan kepada manusia untuk tafakuh fitin, ya, untuk tafakuh fitin. Dan tafakuh fitin itu meskipun ta'ifah, ya, tidak harus semua, tetapi sebagian kecil saja, tetapi harus berdampak kepada umat yang besar. Jadi landasan normatif itu tafakuh fitin, misalnya kan itu. Yang kedua landasan filosofis, ya tentu saja filosofinya harus filosofi kebangsaan kita, nilai-nilai Pancasila misalnya kan gitu. Yang ketiga landasan psikologisnya. Ketika kita menyusun kurikulum PAI itu harus berangkat dari tugas-tugas perkembangan peserta didik, tugas perkembangan anak-anak PAUD, tugas perkembangan anak SD, tugas perkembangan anak-anak SMP, tugas perkembangan anak-anak SMA, yang tentu saja itu berbeda. Baik tugas perkembangan intelektual, tugas perkembangan emosional, tugas perkembangan fisikalnya, tugas perkembangan spiritualnya, itu masing-masing anak-anak itu pasti berbeda. Nah, oleh sebab itu juga itu menjadi landasan dalam mengembangkan kurikulum PAI yang berbeda-beda untuk masing-masing jenjang. Lalu kemudian landasan pedagogis, cara mendidiknya harus bagaimana, kan begitu. Mungkin kalau kita mendidiknya pada anak-anak kecil, ya pendekatannya adalah pendekatan hadonah, pendekatan ke ayah bundaan, pendekatan pengasuhan, atau disebutnya dengan pendekatan parenting. Ya. Ilmunya adalah parentologi, ilmu tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik, kan gitu. Masuk lagi ke tahapan berikutnya, tahapan anak-anak, tahapan remaja, sampai kemudian remaja akhir. Ya, kita pedagogis itu adalah pendekatan untuk mengajar kepada anak-anak sampai kemudian remaja akhir. Misalnya seperti itu kan, pendekatan pedagogis. Ilmunya disebut pedagogi. Dari remaja akhir sampai dewasa awal dan seterusnya, sampai usia taruhlah misalnya 50 atau 45, itu kita menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa. Ilmunya disebut andragogi, kan gitu. Dari 45 atau 50 untuk selanjutnya, yaitu kita harus menggunakan pendekatan pendidikan orang tua, gitu kan, pendidikan usia lanjut. Nah, ilmunya disebut gerontologi, gitu kan. Jadi pada masing-masing usia pendidikan itu memang ada ilmunya masing-masing. Ada parentologi untuk anak-anak, ada pedagogi untuk anak-anak sampai kemudian remaja akhir. Ada andragogi untuk pembelajaran orang dewasa, gitu kan. Ada gerontologi untuk pendidikan aki-aki, untuk pendidikan ini ya pakainya pakai gerontologi. Jadi memang menganalisis kebutuhan kurikulum PAI untuk masing-masing jenjang itu harus berangkat dari landasan filosofis tadi, atau harus berangkat dari landasan yang tadi saya sebutkan, landasan normatif, landasan filosofis, landasan pedagogi, landasan psikologi, landasan sosiologi, gitu kan. Bagaimana karakteristik masyarakat itu menjadi dasar dalam mengembangkan kurikulum PAI. Kita masyarakat Indonesia tentu harus berangkat dari karakteristik masyarakat Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia yang seperti ini butuh kurikulum PAI seperti apa? Nah, itu harus menjadi pertimbangan. Yang terakhir tentu ada yang disebut dengan landasan teknologi. Sekarang kan iptek luar biasa, berkembang secara bukan lagi linier, gitu kan. Perkembangan teknologi itu sekarang sangat eksplosif, gitu kan, sangat luar biasa, sehingga kemudian itu harus dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum PAI.
Nah, setelah menganalisis kebutuhan, ya, kebutuhan sesuai dengan tujuan, sesuai dengan jenjang, gitu kan, karakteristik materinya. Ingat bahwa di dalam PA itu ada materi akidah, ada materi Al-Quran, hadis, ada materi akidah, ada materi akhlak, ada materi fikih, gitu kan. Sampai kemudian ada materi sirah, sejarah. Nah, itu pasti punya karakteristik yang masing-masing yang berbeda. Kalau Al-Quran itu misalnya harus 7 tahap kan gitu. Al-Quran itu harus 7 tahap terwujud. Pembelajaran Al-Quran itu harus melalui 7 tahap yang itu harus dikelola dalam proses pembelajaran berkelanjutan. Tahap pertama adalah kemampuan membaca, misalnya. Tahap kedua adalah kemampuan menulis, ya. Tahap ketiga kemampuan menerjemahkan, tahap keempat kemampuan menghafalkan, tahap kelima kemampuan memahami isi kandungan, tahap keenam kemampuan menghayati isi kandungan, dan tahap kelima kemampuan mengamalkan ketujuh mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi itu 7 tahap, itu 7 tobakot dalam mengajarkan Al-Quran, dimulai dari membaca. Setelah membaca, ya mereka juga harus mampu menerjemahkan, gitu kan, karena kita bukan orang Arab asli, maka kemampuan menerjemahkan, gitu kan, itu menjadi kunci untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Dan itu harus mulai dari kurikulum yang berkelanjutan, gitu. Lalu tahap menghafalkan, ya, walau bagaimanapun Al-Quran itu adalah zikir, ya, maka kemudian sebagai seorang muslim harus ada ayat-ayat yang dihafal. Nah, lalu kemudian setelah itu memahami isi kandungan, menghayati, dan itu 7 tahap. Contoh di dalam Al-Quran. Jadi karakteristik materinya harus betul-betul diperhatikan. Yang kedua, desain. Desain itu merancang materi sesuai dengan tujuan. Rancangannya seperti apa, gitu kan. Kedalaman, keluasan materi itu untuk setiap jenjang pasti berbeda. Struktur materi yang disajikan itu apa? Ya, harus juga sistematis. Struktur materi itu kan, struktur ilmu itu mungkin harus mengandung fakta, harus mengandung teori atau konsep, harus mengandung prosedur, bahkan mungkin harus mengandung unsur-unsur metakognitif. Unsur-unsur metakognitif. Misalnya fakta itu adalah wajah adalah fakta, gitu kan, kepala adalah fakta. Artinya bisa ditunjukkan secara indrawi, bisa ditampilkan, bisa disentuh, itu fakta, gitu kan. Lalu kemudian tangan adalah fakta, kaki adalah fakta. Maka muncullah konsep. Konsepnya apa? Konsep a'dha'ul wudu, gitu kan. A'dha'ul wudu adalah konsep anggota wudu. A'dha'ul wudu berapa misalnya? Satun atau sitatun, gitu kan. Atau arba'atun, gitu kan. Itu a'dha'ul wudu. Lalu proses melaksanakan wudu yaitu prosedur, pengetahuan prosedur. Jadi wajah fakta, kepala fakta, tangan fakta, kaki fakta, telinga fakta, misalnya kalau yang memasukkannya telinga, maka masuk di dalamnya konsep. Konsepnya konsep apa? Konsep a'dha'ul wudu, anggota wudu. Anggota wudu itu adalah konsep, kan? Susunan dari beberapa fakta yang disajikan secara sistematis, ya, hubungan antara fakta melahirkan konsep, kan gitu. Dari konsep muncul apa? Muncul prosedur. Cara melaksanakan wudu secara sistematis dan tertib, anak bisa mendeskripsikannya. Nah, itu pengetahuan prosedur. Hikmah terhadap orang yang wudu atau hikmah serta konsekuensi bagi orang-orang yang suka berwudu, nah itu disebut metakognitif. Ya, metakognitif. Terkadang kita nggak sampai kepada pengetahuan metakognitif, baru sampai mungkin kepada pengetahuan prosedur. Anak mengetahui konsep a'dha'ul wudu, anak bisa menjelaskan tentang bagaimana tata urutan melaksanakan wudu, dan anak bisa melaksanakan wudu, tetapi kesadaran, hikmah dan konsekuensi bagi orang-orang yang punya wudu, nah itu belum sampai. Nah, itulah yang disebut dengan metakognitif. Misalnya orang yang punya wudu itu kan berarti mencerminkan kesucian, yang perilakunya harus suci, ya, gitu kan. Mulutnya harus yang baik-baik saja, gitu kan.
Ya, pandangannya juga harus pandangan pada yang baik, telinganya harus telinga yang pada pendengaran yang baik, cara berpikirnya juga harus cara berpikir yang baik, karena kepala diusap itu menunjukkan agar kepala itu isinya bersih, misalnya kan gitu. Nah itu kan itu disebut metakognitif, ya, konsekuensi, kesadaran konsekuensial bagi orang-orang yang suka beruku. Nah sekarang terkadang metakognitif itu nggak nyampe. Misalnya orang tahu tentang ruku, takbiratul ihram gitu kan, takbir, lalu kemudian sujud gitu kan, anggotanya dan lain sebagainya, gerakan-gerakan berurutan dari aktivitas sholat, itu fakta, ya. Maka muncul konsep arkanus sholat, syurutus sihhatus sholat, muncul konsep mubtilatus sholat gitu kan, apa yang batalkan sholat, apa syarat sahnya sholat, apa rukun-rukun sholat, apa yang disebut dengan rukun, apa yang disebut dengan syarat, nah, kan itu konsep. Cara melaksanakan sholat, proses. Tetapi kesadaran terhadap hikmah orang yang suka melaksanakan sholat itu metakognitif. Maka orang yang melaksanakan sholat ketika salam kanan, salam kiri, berarti tidak boleh menyakiti orang yang di kanan, tidak boleh menyakiti orang yang di kiri, karena dia orang yang sholat. Orang yang sholat itu harus tanha anil fahsya'i wal munkar, gitu. Kalau misalnya penjara, banyak orang-orang yang sholat masuk penjara, banyak orang-orang yang sholat korupsi, nah itu berarti ya apa namanya pendidikan agamanya belum sampai kepada kesadaran metakognitif, ya. Lalu kegiatan development, kegiatan mengembangkan kurikulum PAI sesuai dengan model yang dipilih, sehingga menjadi dokumen kurikulum sebagai dokumen, gitu kan. Lalu menerapkan, lalu mengevaluasi. Nah ini tahapan-tahapan di dalam pendekatan pengembangan. Orang menyebutnya EDI. Analisis kebutuhan, merancang, setelah punya rancangan, mengembangkan, setelah dikembangkan, diimplementasikan, setelah diimplementasikan, dievaluasi kembali. Apakah misalnya kurikulum itu sempurna atau perlu disempurnakan, ada komponen-komponen yang perlu disempurnakan, nah itu dievaluasi. Nah komponen kurikulum tentu saja adalah ada tujuan, ada organisasi materi, ya, ada pendekatan pembelajaran atau pengalaman belajar siswa, ada sumber belajar, ada media pembelajaran, dan ada penilaian. Mengapa? Karena pembelajaran itu sebenarnya proses menyampaikan pesan. Proses menyampaikan pesan tentang ajaran agama, ya tentu harus media, ya, harus punya media sebagai channel untuk menyampaikan pesan itu. Materi PAI juga harus berangkat dari sumber yang valid, gitu kan. Sumber yang valid itu apa? Ya tentu harus punya kriteria sumber yang valid untuk menyampaikan informasi materi PAI. Tentu bukan sumber-sumber yang sepotong-sepotong, misalnya sumbernya dari TikTok. Makanya ketika mengajarkan PAI, guru-guru PAI sebenarnya pegangannya tidak boleh hanya buku guru atau apalagi buku siswa, tetapi harus punya penguasaan yang komprehensif dari sumber yang valid, dari sumber yang terpercaya untuk mengembangkan materi PAI. Pendekatan belajar, jadi tidak bisa misalnya mengajar dengan pendekatan yang sama. Mengapa? Kita masuk kelas itu seperti masuk taman bunga. Taman bunga yang baik itu adalah bunga-bunga yang beragam, ada bunga ros, ada bunga merpati, ada bunga bangkai, ada bunga putri malu, ada bunga matahari, ya, kan gitu. Jadi dalam kelas itu kita harus imajinasikan sebagai taman bunga. Bunga ros, wah anak itu rapi gitu kan, cantik, ganteng, tetapi jutek, juteknya seperti duri mawar, kan gitu, gampang ngambek, emosional, misalnya kan gitu ya. Ada juga yang bunga melati, putih, harum, mewangi, rajin menabung, cantik, ganteng, nah kan gitu. Yang bunga matahari, anak-anak itu aktif gitu kan, aktif luar biasa, nah itu kan sampai keringetan gitu. Ada putri malu, anak itu kalau disuruh pemalu, pendiam gitu kan. Ada bunga bangkai, anak itu masya Allah gitu kan, mau gitu kan gitu. Terakhir misalnya ada bunga sedap malam, anak itu kalau sudah duduk di bangku itu langsung ngorok kan gitu kan. Ya itu ilustrasi saja, analog tentang apa? Tentang murid, ya.
layak bunga di dalam kelas. Nah, komponen kurikulum apabila disajikan dengan jenjang dan materi seperti ini. Jadi, instruksional PAI itu pasti ada tujuan, ada pengorganisasian materi, ada pendekatan pembelajaran, ada sumber belajar, ada teknologi atau media yang dipergunakan, ada evaluasi. Nah, sistem instruksional PAI ini, sistem kurikulum dan instruksional PAI ini diterapkan kepada ruang lingkup PAI yang berapa? Yang 7 ini. Ya. Sistem instruksional itu diwujudkan dalam ruang lingkup Kurdis, ruang lingkup akidah, akhlak, fikih ibadah, fikih muamalah, gitu kan? Lalu kemudian SKI. Jadi baik ruang lingkup Kurdis, akidah, akhlak, fikih ibadah dan fikih muamalah serta SKI harus mengandung komponen ini, komponen tujuan, konten dan seterusnya sampai evaluasi. Nah, dua variabel ini itu harus disesuaikan dengan jenjangnya, gitu kan? Ada jenjang prasekolah, jenjang pendidikan dasar, jenjang junior high school, pendidikan menengah, jenjang senior high school, yaitu pendidikan atas, dan pendidikan dewasa. Nah, proses ini perlu landasan, ada landasan normatifnya, landasan filosofisnya, psikologis, sosiologis, pedagogis, dan iptek. Jadi ini adalah apa yang disebut dengan analisis sistemik tentang bagaimana kurikulum PAI dikembangkan. Apa landasannya yang dibutuhkan, yang harus dilibatkan, apa komponen kurikulum PAI yang harus dikembangkan, yang 6 ini, pada ruang lingkup apa itu dikembangkan, lalu kemudian untuk jenjang yang mana itu semua dikembangkan. Nah, tentu jenjang preschool, elementary, junior high school, dan senior high school akan berbeda satu sama lain. Nah, sekarang ruang lingkup materi. Tentu ruang lingkup materi itu berangkat dari tri religi. Ada iman, ada ihsan, ada Islam. Tentu dasar normatifnya apa ya? Dasar normatifnya kan ini ya. Hadis intolang alaina rajulun. Nah, pasti Bapak dan Ibu sudah hafal itu yang di pondok hadis ini, karena hadis ini mungkin hadis yang sejak pertama kali diperkenalkan dalam pembelajaran hadis ya. Dalam Arba'in Nawawi gitu kan, dalam Mukhtarul Ahadits gitu kan. Nah, pasti hadis ini muncul, apalagi dalam kitab-kitab hadis besar. Pasti ini ada. Misalnya kan pelajaran hadis itu mungkin 40 hadis, juga Mukhtarul Ahadits dan seterusnya. Pasti karena ada hadis-hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang sangat doruri, prinsip penting karena mengandung tri religi. Apa tri religi itu? Ya, 3 unsur agama. 3 rukun agama, yaitu ihsan, iman, dan Islam. Jadi tri religi ini ya, iman, ihsan, dan Islam ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari teks Al-Quran, teks Al-Hadis gitu kan. Maka kemudian komponen pendidikan agama biasanya ada 4. Pertama, kitab suci sebagai dasar ya, sebagai sumber utama dari pembelajaran agama. Yang kedua, belief system, sistem keyakinan atau disebutnya rukun iman. Yang ketiga, ritual sistem ritual atau disebutnya dengan fikih ibadah atau peranata sosial. Yang keempat, moral, panduan moral atau ihsan ya, gitu. Nah, ini komponen agama, dan ini menurut ilmu ahli agama ya, setiap agama harus punya komponen ini. Yang tidak punya komponen ini berarti bukan agama. Agama harus punya kitab suci, agama harus punya sistem keyakinan, agama harus punya sistem ritual, dan agama itu harus punya sistem dan atau ajaran moral. Nah, beberapa pendekatan dalam mengembangkan ruang lingkup pendidikan agama. Ya, pendekatan dalam mengembangkan ruang lingkup agama banyak. Misalnya kalau kita di sekolah-sekolah ya sudah merujuk kepada aturan Kementerian Agama. Ya, ruang lingkup pendidikan agama Islam itu pasti ada Al-Quran, hadis, ada apa lagi? Ada akidah, ada akhlak, ada fikih, ada SKI. Nah, itu ruang lingkupnya.
ruang lingkup merujuk kepada Permendag nomor 36 tahun 2016 biasanya itu mencakup kepada disiplin, ya, disiplin ilmu usuluddin, disiplin ilmu syariah, disiplin ilmu adab, dan disiplin ilmu tarbiyah. Nah, kan gitu. Jadi disiplin ilmu usuluddin ya melahirkan Al-Qur'an, melahirkan akidah. Nah, itu ilmu usuluddin, gitu kan? Ilmu usuluddin. Disiplin ilmu syariah melahirkan ilmu fikih, fikih muamalah, fikih ibadah, fikih siasah, munakahat, ekonomi Islam, gitu kan? Dan seterusnya. Tetapi mungkin kita juga bisa menggunakan model ruang lingkup pendidikan yang dikembangkan oleh para ahli. Misalnya Imam Al-Ghazali itu membaginya kepada 4. Ada rukun ibadah. Rukun ibadah itu kan misalnya mencakup kitab tentang ilmu, kitab tentang qawaidul aqaid, kitab asrarut taharah, asrarus shalah, asrarus zakat, asrarus siyam. Pokoknya 10, ya. 10. Lalu rukun ibadah, rukun adat, gitu kan, terkait dengan poin keempat atau bagian keempat dari seperempat sistem pendidikan agama Imam Al-Ghazali adalah rukun ibadah, rukun adat, yang meliputi kitab makan dan sebagainya. Ini juga ada 10. Rukun muhlikah, nah ini juga ada 10. Lalu terakhir rukun munjiat, ini juga 10. Jadi kalau dalam konteks kurikulum Imam Al-Ghazali untuk mengajarkan PA itu harus 40 kelompok materi. Ada 40 kelompok materi, terdiri dari ada 4 kelompok materi yang terdiri dari 40 materi pokok, ya. Materi pokok. Saya bayangkan kalau anak-anak itu diajarkan 40 materi pokok, kan hebat. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Ya, tentu ada pendapat lain. Misalnya Imam Al-Mawardi membaginya menjadi 40 akli. Taruhlah misalnya dalam adab dunia wadin, kalau itu disebut sebagai ruang lingkup, ya bisa saja kan gitu. Misalnya Imam Al-Mawardi itu membahas tentang keutamaan akal, fadlul akli dulu, lalu membahas tentang adabul ilmi, apa yang disebut dengan ilmu, lalu membahas adabuddin, aspek-aspek agama, membahas adabud dunia, aspek-aspek yang terkait dengan kehidupan dan kebutuhan manusia dengan dunia, serta aspek adabun nafsi yang terkait dengan akhlak, ya, yang terkait dengan akhlak. Jadi Imam Al-Mawardi ketika mengembangkan pembahasan tentang agama, itu pertama dia menyusun kerangka berpikir tentang bagaimana peran akal di dalam beragama. Lalu kemudian ilmu, ya. Lalu kemudian tata aturan agama, tata aturan keduniaan, dan tata aturan jiwa atau akhlak. Seperti itu. Atau misalnya kita juga bisa menggunakan Mahmud Saltut. Kalau Mahmud Saltut itu kan hanya 2, Al-Islam, aqidatun wa syariatun, gitu kan. Akidah itu misalnya al-aqaid, al-asasiyah, lalu tarik subutil aqidah, tarik subutil aqidah. Nah, itu bagian dari pembelajaran akidah. Kalau syariahnya apa? Ibadah, nidamul usrah wal mawaris, al-amwal wal mubazalat, gitu kan, al-uqubat, al-mas'uliyatul madaniyah wal jinaiyah, al-ummah fil Islam, dan al-akhlak fil Islam. Jadi syariah termasuk dalamnya akhlak, gitu kan, akhlak dalam Islam. Jadi dalam syariah Imam Mahmud Saleh itu menyajikan berapa pembahasan? 7 pembahasan. Nah, ini model ruang lingkup, ya. Model ruang lingkup. Nah, kalau ruang lingkup KMA tahun 2008 nomor 183 tahun 2019, ya, Kurdis, gitu kan, akidah. Ini yang kita kenal, ya, ruang lingkup yang kita kenal. Kemudian struktur penyajiannya, struktur penyajian materi Al-Quran itu kan mungkin 4, ya. Struktur penyajian materi Al-Quran itu 4. Pertama, ardul ayah, menyajikan apa? Menyajikan ayat. Lalu tafsirul mufradat, menafsirkan mufradat Al-Quran. Lalu al-makna jumali, makna umum dari ayat. Lalu al-idah, ya, penjelasan rinci ayat, dan seterusnya. Sehingga kemudian sampai kepada pemahaman ayat atau pemahaman isi kandungan ayat. Nah, itu penyajian materi Al-Quran, ya. Kalau penyajian, termasuk penyajian materi hadis, mestinya strukturnya seperti ini. Abdul ayah itu menyajikan tulisannya, juga mendemonstrasikan bacaannya, kan begitu.
ya. Menyampaikan ayat itu artinya menyajikan tulisan ayat, mendemonstrasikan bacaan ayat, mendemonstrasikan hafalan ayat kan. Kalau tafsirul mufradat berarti keterampilan menerjemahkan ayat, ya, baik terjemah tahlili, misalnya per kalimah, atau terjemah ijmali, terjemah secara keseluruhan, gitu kan. Terjematul kulli, misalnya menerjemahkan ayat secara keseluruhan. Lalu makna jumali, gitu kan, makna global dari isi kandungan ayat sampaikan. Lalu kemudian penjelasan ayat. Penjelasan ayat itu bisa banyak, bisa perspektif hukumnya, kalau misalnya kan gitu, bisa perspektif balaghahnya kan gitu, bisa perspektif asbabun nuzulnya, bisa perspektif jazul Qur'annya, bisa perspektif gramatikanya, gitu kan, misalkan seperti itu dari penjelasan lanjutan dari ayat. Dan tentu tidak semua tahapan ini diterapkan kepada semua jenjang, gitu kan. Mungkin kalau jenjangnya jenjang kelas 1, kelas 2, SD rendah, ya dimulai dari keterampilan membaca Al-Quran. Maka kemudian langkahnya adalah aruntul huruf, misalnya kan gitu ya. Jadi menyajikan huruf tunggal, gitu kan, al-ahruf al-mustaqillah, dan huruf nyambung, al-ahruf al-muttasilah, kan gitu. Lalu kemudian masuk kepada apa? Masuk kepada al-kalimah, masuk kepada jumlah, baru kemudian al-ayat, gitu kan. Tahapannya kan begitu ya. Kalau kita menganalisis Iqra itu pasti tahapannya begitu. Pertama al-ahruf al-mustaqillah atau al-ahruf al-munsaridah, al-mufradah, gitu kan, huruf tunggal, bukan mufradah, al-munsaridah, astagfirullah. Lalu huruf-huruf al-muttasilah, huruf nyambung. Lalu dilanjutkan tahap ketiganya adalah al-kalimah, menyajikan kalimat. Lalu disajikan al-jumlah, misalnya rangkaian kalimat. Lalu disajikan al-ayah, baru kemudian disampaikan contoh ayat. Nah, itu kalau misalnya kepada anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian struktur penyajian hadis ya juga sama sih sebenarnya. Seperti arbul hadis, menyajikan redaksi hadis, silsilatul ruwat, disajikan silsilah apa? Perawinya, lalu tafsir wal idhah. Bagaimana menafsirkan hadis, menjelaskan isi kandungan hadis. Kemudian struktur penyajian materi fikih, ya. Itu materi fikih dimulai dari al-faslu abil bab, dimulai dari pasal, topik, pembahasan. Lalu matan, ya, matan. Tentu disajikan matanya. Lalu kemudian syarah, disajikan, dijelaskan isi kandungan matan. Isi kandungan matan itu. Nah, tentu kalau lebih luas harus dijelaskan, misalnya aspek muqaranahnya, gitu kan, perbandingan pendapat di antara fikih, itu kan bisa lebih lanjut seperti itu. Atau tariqatul istinbatnya, kalau misalnya terkait dengan hukum itu bagaimana metode pengambilan hukum, kesimpulan, gitu kan, metodologi yang dipergunakan. Nah, kan itu materi fikih lebih lanjut seperti itu. Struktur penyajian akidah. Nah, kalau struktur penyajian akidah, al-faslu abul bab, ya, topik pembahasan. Yang kedua adalah ilmu akli, ya, tentu harus ada penjelasan rasional terkait dengan topik. Seperti juga ditempuh oleh kitab-kitab Tijan Ad-Daruri kan. Tijan Ad-Daruri yang menyajikan burhani, ya, dalilul akli, misalnya wa alamatu wujudillahi wujudu hadhil makhluqat, kan itu ya di dalam kitab Tijan Ad-Daruri. Dalil adanya Allah itu adalah adanya makhluk. Nah, itu kan dalil akli. Lalu dalil naklinya, dalil naklinya tentu dari nakli itu ayat Al-Quran, gitu kan. Yang aku katakanlah bahwa dialah Allah Ahad yang Maha Esa. Mengapa Allah itu Esa? Allahus Samad. Allah itu tunggal karena semua realitas bergantung kepada Dia. Jadi Dia itu unik, satu-satunya. Kan itu. Ahad itu kan satu-satunya. Mengapa disebut satu-satunya? Nggak ada yang lain, nggak ada tandingannya. Karena Allahus Samad. Semua realitas, semua wujud bergantung sama Allah, kan gitu.
Karena Allah itu satu-satunya, berarti berbeda dengan makhluk yang lain. Lam yalid, dia tidak melahirkan, walam yulad, dan juga dia tidak dilahirkan. Karena dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan, maka tak ada tandingannya. Ya kan? Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada tandingannya bagi Allah. Nah, kan gitu. Itu kan dalailun naqli yang harus disampaikan ketika kita mengajarkan akidah. Lalu kalau penyajian SKI, ya penyajian SKI, nah, tentu saja kalau SKI adalah topik pembahasan gitu kan. Lalu ardun waqa'i, uraian kronologi peristiwa, lalu tahlilul ahdas, ya, analisis dan penjelasan peristiwa. Nah, itu SKI. Jadi SKI nggak boleh hanya menghafal nama gitu kan, nggak boleh menghafal apa, menghafal tahun. Ya, itu pembelajaran sejarah itu harus topiknya apa, lalu kemudian subjeknya siapa atau pelaku peristiwanya itu apa, waktunya di mana, latarnya seperti apa, kan gitu. Jadi ardun waqa'inya harus disampaikan. Lalu tahlil ahdas, analisis penjelasan peristiwa sampai kemudian hikmah. Nah itu Bapak dan Ibu materi penguatan yang bisa saya sampaikan, gitu kan? Yang bisa saya sampaikan. Boleh ada waktu sampai misalnya 10 menit bagi yang mau bertanya, silahkan. Kalau tidak ada ya berarti kita tutup, gitu kan? Silakan. Silakan Ibu Nafisa, silakan. Ibu Nafisa ngangkat tangan, silakan. Tidak ada? Oh ada. Ibu Rahmatul ya. Nah, silakan Ibu Rahma. Silakan Bu Rahma. Angkat tangan, raise hand. Mohon maaf tidak, Pak. Oh tidak. Oh ini bukan raise hand Bu Rahma ya, ini kursor saya bertanya. Oke, maaf. Ya. Yes, atas nama Budi Satriawan. Izin. Bapak Budi, monggo. Mohon maaf, memang waktunya ini sudah lewat kayaknya. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, satu saja pertanyaan. Tidak Ya, tidak apa-apa nanti biarpun singkat jawabannya tidak apa-apa deh. Tapi ini memang keadaan di madrasahnya, keadaan kita yang kita alami di madrasah itu terkait tentang pelajaran PAI itu sekarang ini kan kelas 3 itu sudah sudah dibebankan lah pelajaran PAI seperti bahasa Arab gitu kan, tulisan Al-Quran. Ini kan katakanlah mereka itu belum sampai ke tahap tingkat level di madrasah DMI maksudnya ya Pak Budi ya. Halo Pak Budi. Iya benar DMI. Ya, MI. Kelas 3 MI ya, kelas rendah berarti ya, sama dengan SD kelas rendah ya. Benar, itu sudah ada pembelajaran bahasa Arab dan detail sekali bahasa Arabnya itu. Dalam artian ada percakapan, itu kayaknya anak-anak itu belum sampai tahap seperti itu tuh. Tapi memang pendidikan ini kan dari kementerian itu ada solusi yang lain, yaitu pendidikan non formal. Betul. Oke. Nyatanya juga pemerintah ini tidak terlalu serius untuk menghadapi MDT ini. Gimana pertanyaan masyarakat itu, MDT ini ijazahnya untuk apa? Nah, karena kalau kita daftar di MTS, jenjang MDTA ini ya, awali ya, daftar di
ijazahnya tetap menggunakan ijazah yang formal di apa namanya di MI. Nah itu kan ironis gitu ya, jadinya apa namanya agak kesulitan kita mengajar bahasa Arab itu kendalanya. Nah mungkin itu saja apa istilahnya pertanyaan atau pernyataan curhatan ya itulah. Nah, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi Satriawan. Menarik ini. Pak Budi Satriawan dari mana? Dari Lombok. Alhamdulillah, Lombok ya. Lombok. Alhamdulillah. Berarti kalau dari Lombok itu kenal si Agus itu ya? Ya. Satu daerah, satu kecamatan. Waduh, malah satu daerah ya. Satu kecamatan. Waduh. Tapi bukan alumni madrasah kan Pak ya? Siapa yang Agusnya? Iya. Agusnya dia mohon maaf dia beragama Hindu. Oh iya. Aduh, untunglah kalau begitu. Ya. Baik, ini menarik pertanyaan Pak Budi ini karena memang satu hal yang menjadi problematika kita adalah materi itu disampaikan atau materi itu disajikan, kurikulum kita itu disajikan kepada peserta didik tanpa analisis dengan kemampuan siswa yang sesuai dengan tugas perkembangan, kan gitu ya. Jadi siswa itu kan punya tugas perkembangan yang ya rata-rata kalau misalnya mengacu kepada Piaget, mengacu kepada Kohlberg gitu ya. Itu kan ada tugas-tugas perkembangan intelektual, tugas perkembangan emosional, tugas perkembangan fisik gitu kan, tugas perkembangan spiritual atau moral sosial yang berbeda-beda. Ya, tugas perkembangan itu kan sejatinya diakomodir dalam kurikulum gitu kan, kurikulum. Jadi jangan sampai kemudian kurikulum itu overload ya, sehingga menyebabkan anak-anak itu justru menjadi malas belajar dan tidak mampu belajar gitu. Jadi kalau anak-anak MI itu misalnya kelas 3 itu sudah dikenali bahasa Arab, bukan tidak boleh ya. Bukan tidak boleh diajarkan bahasa Arab. Persoalannya, apakah kurikulum bahasa Arab yang dikembangkan untuk kelas 3 MI itu cocok atau tidak? Sudah ada riset atau belum bahwa kurikulum itu memang sesuai dengan tugas perkembangan anak kelas 3? Nah kan gitu. Itu masalahnya. Jadi kita mengajar anak jangan egois. Perspektifnya jangan perspektif guru, jangan perspektif ketuntasan kurikulum. Tetapi mengajarkan anak itu berangkat dari apa yang anak mampu. Jadi bukan anak diajak dengan cara berpikir kita, tetapi kita harus masuk kepada cara berpikir anak. Ya kan gitu ya. Oleh sebab itu memang bahasa Arab bukan tidak boleh Pak Budi, cuman mungkin pertama soal ruang lingkup kurikulum ya harus dianalisis ulang. Apakah memang sesuai tidak dengan tugas perkembangan? Gitu kan. Apakah misalnya pembelajaran bahasa Arab itu harus gramatikanya demikian dijejali dari awal, misalnya tentang apa itu isim, fi'il, huruf, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, wah macam-macam gitu kan, seperti itu. Karena saya kira itu kan berat. Jadi bahasa Arab untuk SD itu menurut hemat saya ya bahasa Arab yang kontekstual, misalnya tentang terjemah di lingkungan atau kata-kata bahasa Arab dari lingkungan terdekat mereka gitu kan, di rumah gitu kan, ibu itu apa bahasa Arabnya, lalu ayah itu apa bahasa Arabnya, kakak itu apa bahasa Arabnya, adik itu apa bahasa Arabnya. Itu di sekitar topik rumah saja bisa dikembangkan menjadi hiwar gitu kan. Hiwar itu artinya percakapan, dan percakapannya itu tentu jangan terjebak kepada nahwu sorob yang jelimet Pak ya. Jadi bahasa Arab itu boleh-boleh saja, hanya memang kita harus menganalisis dan melakukan kajian ulang apakah kurikulum bahasa Arab untuk kelas 3 MI itu sudah layak sesuai dengan tugas perkembangannya atau tidak. Yang kedua, cara mengajarnya mungkin Pak Budi, cara mengajarnya juga harus cocok dengan usia perkembangan anak kelas 3 gitu kan. Jadi jangan sampai mengajarkan anak itu ya misalnya bahasa Arabnya bahasa Arab
tahlili misalnya, bahasa Arab analisis. Wah, sampai kemudian dianalisis ini unsur isim, ini unsur fi'il, unsur huruf, lalu kemudian wah jelimet pakai teori gramatika, teori ilmu nahwu. Saya kira belum nyampe, ya. Belum nyampe. Cukup misalnya menyajikan gambar gitu kan, menyajikan gambar, lalu kemudian terjemah bahasa Arabnya dan seterusnya. Yang kedua, menurut hemat saya, adanya DTA, MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau apapun istilahnya, sebagai pendidikan non formal itu penting. Mengapa penting? Karena pembelajaran agama di SD itu pasti minim, di madrasah itu pasti minim. Misalnya di SD seminggu kan cuma 3 kali 35 jam misalnya, atau 4 kali 35 jam di SD. Maka mestinya ketika minim di SD jam pelajarannya itu diintegrasikan dengan apa? Dengan pendidikan non formal, dengan pendidikan DTA. Hanya memang masalahnya apakah sudah terjadi integrasi apa belum antara pendidikan formal, agama formal di madrasah atau SD sama pendidikan agama formal yang dikelola oleh masyarakat. Nah, kalau diintegrasikan itu bisa saling melengkapi, Pak. Bisa saling melengkapi dan menyempurnakan apa yang sudah anak-anak peroleh di SD atau di sekolah masing-masing gitu kan. Sehingga kemudian pemahaman agama itu dijaga, di sekolah dijaga sama guru agama, di madrasah dijaga sama ustadz-ustadzah, gitu kan. Lalu di masyarakat dijaga sama ustadz-ustadzah yang ada di DTA. Tetapi memang harus terintegrasi, gitu kan, terintegrasi. Bahkan mungkin sejatinya harus jadi syarat. Misalnya syarat kelulusan itu harus 2 sertifikatnya. Pertama sertifikat ijazah dari mana? Dari SD. Yang kedua sertifikat ijazah dari atau sertifikat atau ijazah dari MDTA. Kalau itu saling melengkapi, itu menunjukkan bahwa si anak itu memperoleh pendidikan yang terintegrasi antara pendidikan formal di sekolah sama pendidikan non formal di masyarakat. Saya kira itu bagus. Tinggal apa? Tinggal pengelolaannya. Bahwa sipil efek atau dampak atau manfaat dari ijazah atau sertifikat itu belum optimal. Nah, itu problemnya. Problemnya pendidikan kita kan terkadang fokus kepada ijazahnya, Pak. Problem pendidikan kita itu terkadang fokus kepada pemerolehan sertifikat. Padahal substansi pendidikan itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terkadang ada orang yang ijazahnya tinggi, tetapi ijazahnya itu tidak mencerminkan, tidak merepresentasikan pengetahuan yang dimiliki, atau keterampilan yang dimiliki, atau kompetensi yang dimiliki, gitu kan? Misalnya ada dokter-doktoran jarak jauh yang nggak bisa gitu kan, tidak sekolah, tidak ikut perkuliahan, tidak ikut apa ujung-ujung di wisuda yang boleh. Maka Bapak dan Ibu PJJ-nya adalah PJJ yang serius karena memang memperoleh proses perkuliahan yang luar biasa gitu kan, tugas-tugasnya banyak gitu kan. Bisa dibayangkan kalau misalnya saya menyampaikan 14 pertemuan dengan 13 tugas setiap minggu, ya Bapak dan Ibu muntah. Maka saya atur tugasnya itu ya yang penting substansinya tercapai gitu kan. Tetapi ada itu ya. Harus. Ya, baik. Ada lagi? Pak Toto sudah habis waktunya, Pak Toto gimana? Putar. Sudah habis, Pak. Ya, baik. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, di seluruh Indonesia, luar biasa ini karena kelas ini kelas yang Nusantara banget ya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Nanti materi yang saya sampaikan, materi ini pernah saya sampaikan belum ya sebelumnya? Belum, Pak. Minta PDF-nya, Pak. Ya, baik. Nanti materi ini akan saya sampaikan sebagai penguatan di PDF, gitu kan, silakan ditelaah. Boleh jadi materi ini adalah ujung dari materi kita dalam modul-modul dan menjadi dasar ujian untuk minggu besok. Nanti saya simpan di tugas ya, tugas. Itu ya, Bredin. Nanti baik, terima kasih. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Mohon izin saya diakhiri ya. Ya, Pak. Silakan.